Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Imam Khattabi mengatakan nasihat adalah sebuah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Waqala fi haditsin akhar, ad-dinun nasiha. Al-hadis atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini di detik-detik menjelang penutupan tahun 2024, Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, mari kita ikrarkan dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, kami menghimbau kepada seluruh jamaah semuanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah, semakin menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di penghujung tahun 2024 ini, yang mana banyak sekali godaan ya. Kita umat Islam malah ingin tasyabuh dengan orang yang di luar Islam, ingin bakar kembang api, ingin bakar mercon, ingin niup trompet, ingin bunyikan lonceng dan lain sebagainya. Hendaklah kita tinggalkan itu semuanya. Jangan seperti kaum Yahudi, Majusi maupun Nasrani ya. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, kita rubah dengan kebiasaan yang baik. Kami meyakini Bapak Ibu dan tidak menutup mata, karena itu memang kenyataan di lapangan. Kita sudah berusaha kalau malam tahun baru itu di rumah tidur, sudah tidak usah kemana-mana. Kita sudah istirahat jamaah, kita sudah tidur dengan baik, sudah sholat taubat, sholat witir. Tapi saudara kita yang lain, mereka berbondong-bondong jam 12 malam ke alun-alun membuat macet jalan ya. Dan seperti itulah muda-mudi belum halal pasangannya ya. Konon ada satu data ya, data membuktikan kemaksiatan yang terbesar terjadi adalah pada malam tahun baru. Maka hadirin, jangan jadikan tahun baru sebagai tahun kemaksiatan.
Jadilah tahun ketaatan. Karena kita ingin mengundang rahmatullah, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Karena sebelum ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Tahun 2004 tsunami Aceh hadirin wakumullah. Tanggal 26 Desember, Masya Allah. Bagaimana kita lihat Serambi Mekah. Namanya Serambi Mekah hadirin wakumullah. Diluluh lantahkan oleh tsunami hadirin. Karena apa? Karena mereka meniru kebiasaan orang di luar Islam. Fa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah dari kebiasaan-kebiasaan orang di luar Islam. Karena kita takut, Nabi sabdakan, man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh suatu kaum, maka dia akan digolongkan di dalam golongan kaum tersebut. Orang yang meniru tumpeng, membunyikan lonceng, membakar api, ditakutkan dia digolongkan seperti orang Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Fa'iyadzubillah. Baik jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, materi kita masih di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, memasuki hadis ke-8. Kita akan bacakan hadis ini pendek hadirin, tetapi memiliki makna yang mendalam, yang bagus apabila kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah, diriwayatkan dari abinya Ruqayyah. Siapa namanya? Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Yaitu Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Nah, sahabat hadirin, kita mengetahui bersama ada sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari rahimakumullah disebut dalam sebuah riwayat adalah sahabat yang pertama kali menemukan lampu dan memberikan penerangan lampu di dalam Masjid Nabawi. Dahulu hadirin, Masjid Nabawi masih gelap gulita. Tamim Ad-Dari memberikan terobosan. Ini masjid supaya tidak gelap, di saat sholat terutama maghrib, isya dan subuh malah diberikanlah lampu sehingga masjidnya terang. Nah, ini berkat daripada sahabat Tamim Ad-Dari. Kemudian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan juga kepada sahabat Tamim Ad-Dari. Konon hadirin, suatu hari pernah terjadi kebakaran di Madinah Al-Munawwarah. Maka waktu itu belum ada pemadam kebakaran, damkar belum ada. Apa yang dilakukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari? Sahabat Tamim Ad-Dari ini dengan serbannya, dengan lidahnya ini mengusir api, mengusir kebakaran. Dengan sorbannya, dengan kayaknya, kebakaran itu hadirin bisa hilang, bisa lenyap bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wahai api, engkau adalah makhluk Allah, engkau tidak dapat membakar kecuali di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Aku Tamim Ad-Dari sahabat Rasulullah SAW, kembalilah ke asalmu. Ini api kembali ke asalnya. Masya Allah. Dari Allah, sungguh sahabat telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kepada Allah para sahabat, maka Allah buat makhluk di dunia ini takut kepada para sahabat. Dari api takut kepada sahabat Tamim Ad-Dari. Baik, kita lanjutkan matan hadisnya. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kulna, kami para sahabat bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, untuk siapakah nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah,
Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Imam Khattabi mengatakan nasihat adalah sebuah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Jadi nasihat adalah ibrah, suatu ungkapan kebaikan. Ya. Kalau wujudnya kebaikan, ucapan yang kebaikan adalah termasuk salah satu nasihat. Kalau keburukan, ini bukan nasihat namanya, menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik, mencelakakan namanya itu. Kemudian faidatul hadis, ya, faidah hadis. Din di dalam hadis tersebut maknanya adalah agama. Sedangkan din yang lain adalah artinya adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Sebagaimana di dalam kalimat maliki yaumiddin, yaitu dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Kemudian yang kedua, nasihat itu begitu penting karena Nabi SAW menjadikan nasihat adalah bagian dari agama. Ya, nasihat penting hadirin karena wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kadang kami pribadi pun membutuhkan siraman dari orang lain. Kita sering hadir dalam pengajian orang lain, majlis orang lain, mendengarkan channel itu milik orang lain. Demi apa diri? Islahun nafs, untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang kita flow, kadang kita udur dari makumullah. Kita membutuhkan semangat. Kita hari-hari memberikan semangat pada orang lain. Tapi kadang suatu hari pun kita butuh semangat dari orang lain. Itulah saling memberikan nasihat, saling menyemangati, saling mentarghib dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagusnya penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan secara ijmali, kemudian secara tafsiri. Nabi menyampaikan secara ijmal dalam hadis ini, adinun nasihat. Agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk semuanya. Kemudian setelah nasihat agama diperinci, lillah wali rasul, ya, lillahi lillahi wa likitabihi wali rasulihi wali aimatul muslimina wa amatin. Itu secara tafsiriyahnya, secara perinciannya. Nah inilah suatu pengajaran Nabi dari Nabi, ataupun kalau kita kenal adalah metode pembelajaran, ya. Kalau di pondok itu kita kenal dengan apa istilah amaliyatut tadris, ya, supervisi, ya, seperti itu. Kita akan disupervisi oleh bapak ataupun ibu kepala sekolah, kemudian kita akan dilihat, ya, inilah suatu pembelajaran, akan dilihat bagaimana cara kita mengajar sesuai dengan kurikulum atau belum. Nah, inilah pengajaran yang terbaik dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Kemudian alhamdulillah selanjutnya hikmah hadisnya yaitu keempat, yakni para sahabat ini haus, senantiasa haus akan ilmu. Maka di sana di lafaz itu disebutkan qulna liman ya Rasulullah. Ya Rasulullah, milik siapakah agama nasihat itu? Nah, ini termasuk salah satu ciri bahwa sahabat ini sangat haus akan ilmu. Karena hadirin, as-so'alu miftahul ilmi. Pertanyaan adalah salah satu cara kunci daripada untuk membuka gudang-gudang ilmu. Betapa hausnya sahabat kepada ilmu. Kita terapkan hari ini, bagaimana kita juga haus akan ilmu, butuh sekali akan ilmu. Kemudian selanjutnya Nabi SAW menyebutkan secara berurutan dari yang paling penting, ya, menyebutkan nasihat bagi Allah, lillahi wali kitabih, dan untuk kitabnya, karena kitab ini sifatnya adalah langgeng, Quran selama-lamanya, wali rasulih, baru setelah kitab disebutkan kalimat rasulullah, karena Nabi diutus
ada jarak waktunya. Nabi di usia 63 tahun Nabi wafat. Nabi telah tiada. Tongkat estafet perjuangan agama dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian baru setelah Nabi seluruh kaum muslim pada umumnya. Kemudian selanjutnya dari Allah yang keenam, yakni nasihat bagi Allah mencakup dua hal, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, ada di Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, sampai ya Sabur. Itulah sifat-sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin rahimakumullah, ya, motivasi singkat yang kita ambil dari hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-8. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita. Mari kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati atas perkara yang hak dan atas kesabaran. Silakan bila ada masukan boleh silakan tinggalkan di kolom komentar. Yang ada request tentang materi apa, tanya jawab, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar Bapak Ibu semuanya. Insya Allah yang request Bapak Ibu akan kita sampaikan di pertemuan yang akan mendatang. Terima kasih banyak sudah setia bersama Malaysia Official. Silakan juga bantu di-share kepada yang lain, insya Allah menjadi amal jariah yang saleh bagi Bapak Ibu semuanya. Ilahuna fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.